Kaurvaki mengatakan, "Hei Mahadewa, mengapa aku tidak mampu bertemu Ashoka jika aku harus... Mengapa penantianku belum berakhir? Tunjukkanlah sesuatu agar aku bisa percaya bahwa pengabdianku tidak salah. Aku akan yakin kalau aku akan bertemu dengannya pada akhirnya dan kami akan bersama-sama untuk selamanya. Mustahil bagiku untuk hidup tanpa dia. Berikan beberapa tanda." Dia melihat angsa di kolam. Dia bersyukur kepada Tuhan. Ini artinya, angsa tidak pernah bertemu kapan saja, bahkan saat berada di depan satu sama lain. Anda telah menunjukkanku sepasang isyarat bahwa Ashoka dan Kaurvaki akan bertemu. Ashoka mungkin di mana saja tapi dia akan... Ashoka bilang aku harus mengambil keputusan ini karena Ibu dan Fit akan aman di sana. Garud berhenti. Dia ingin pergi ke suatu arah yang membingungkan Ashoka. Ashoka bilang aku juga mengikuti suasana hatiku. Kamu pun bebas untuk melakukannya. Pergilah tapi tujuan akan sama. Bindusara membawa Dharma dan Fit untuk Patliputra. Tidak ada anggota keluarga yang terlihat senang melihatnya. Semua orang telah berkumpul di sekitar untuk menyambut mereka pulang dengan penyambutan yang besar. Seorang wanita mengatakan Pangeran Fit terlihat seperti Pangeran Ashoka di usia ini. Dia mirip sekali dan manis seperti Pangeran Ashoka. Acarya ragu melihat fakta ini. Apakah Pangeran Ashoka akan menjadi raja di masa depan atau tidak? Yang lain mengatakan kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Tetapi perubahan telah datang di Patliputra sekarang. Hal ini akan terus berlanjut. Fit memberitahu ibunya bahwa ia merindukan saudaranya. Ibu juga, kan? Dia mengangguk. Dia mengatakan padanya untuk tidak khawatir. Bahaya akan pulang segera setelah ia tenang. Jika itu tidak terjadi maka aku akan melakukannya. Bindusara gembira menurunkan Dharma dan Fit dari kereta dengan memegang mereka di dekanya. Dharma berhenti di pintu masuk istana. Dia ingat kata-kata kasar Bindusara mengatakan kepadanya 10 tahun yang lalu. Tapi kemudian ia masuk dengan Bindusara dan Fit. Semua anggota keluarga lainnya mengikuti mereka. Tentara menginformasikan Susima bahwa Ashoka pergi menuju hutan. Susima mengatakan permainan yang tidak lengkap di ring gulat dapat diselesaikan dalam hutan. Carumitra menyarankan dia untuk mengambil keputusan sesuai situasi. Kamu tidak bisa pergi keluar sekarang. Susima mengatakan jika aku tidak bisa keluar sekarang, maka seseorang akan. Dia akan memastikan Ashoka tidak akan melangkah ke Patliputra lagi. Garud membawa Ashoka ke dekat kolam yang sama. Ashoka meminta Garud minum air tapi Garud bahkan tidak gerak. Ashoka semakin tidak sabar. Mengapa kamu datang ke sini mengalihkan jalan kita jika kamu tidak membutuhkan air? Kita sudah terlambat. Dia mendengar beberapa suara dan mengeluarkan belatinya. Kaurvaki melihat dia dari balik semak-semak. Ashoka membelakanginya. Ashoka menoleh ke arah itu tapi dia bersembunyi. Dia berjalan ke arahnya. Dia mengeluarkan belatinya juga. Seorang pria berdiri di sana melihat Ashoka. Pangeran Susima memberiku tugas 10 tahun yang lalu yang belum selesai. Dia memberiku koin emas. Aku akan membayar utang saat ini. Ashoka dan Kaurvaki melemparkan belati mereka pada waktu yang sama. Dia meninggal. Kaurvaki mengambil belatinya. Ashoka datang di sana. Dia terkejut melihat Kaurvaki dan mengenalinya. Kaurvaki tidak mengatakan namanya dengan keras. Kaurvaki mengatakan kamu akan kehilangan hidupmu jika kamu berjalan dengan mata tertutup. Di mana kamu tersesat? Siapa dia? Kenapa dia ingin membunuhmu? Ashoka berpikir tentang mimpinya dan masa kecil mereka sementara ia terus berbicara. Kaurvaki bertanya padanya apakah dia tidak bisa mendengar atau berbicara. Dia tenggelam dalam kenangan saat Kaurvaki bertanya lagi. Ashoka meminta maaf. Apakah kamu mengatakan sesuatu padaku? Kaurvaki bertanya tentang pria Tasi. Kenapa dia ingin membunuhmu? Ashoka mengenalinya orang yang sama yang mendorong dia dan keluarganya dari tebing. Pasti Susima yang mengirimnya.
Dia berbohong pada Kaurvaki bahwa ia mungkin mencoba untuk menghentikan seseorang memasuki erahnya. Jangan khawatir. Aku telah membunuh banyak orang seperti itu. Kaurvaki menyebutnya itu ilusinya. Dia mati dengan pisauku. Kamu mungkin sudah berbaring di tempat ini jika aku tidak melempar belati dalam waktu yang tepat. Asoka tersenyum. Dia masih sama. Kaurvaki bertanya apa yang dia katakan. Asoka menutupinya. Belatiku hanya membunuhnya dan memberikannya kenyataan. Kaurvaki menyadari kalau dia benar. Maaf, apakah kamu mencoba untuk mengajarku? Aku tidak membutuhkannya. Aku telah belajar menggunakan senjata dari guru terbaik di dunia. Dia tak terkalahkan. Asoka meminta namanya. Kaurvaki akan mengatakan itu, tapi kemudian tidak. Kamu tidak tahu dia. Dia berbalik untuk pergi ketika Asoka menanyakan namanya. Apa yang kamu lakukan di sini sendirian di hutan? Apakah kamu sudah menikah? Dia menjawab kalau dia tidak harus menjawabnya. Aku tidak ingin membuang-buang waktuku berbicara dengan orang-orang seperti kamu. Aku akan menjawab satu pertanyaanmu. Aku sudah menikah. Dia adalah petarung terbaik di dunia ini. Tidak ada yang seperti dia. Dia sangat pengasih, sabar dan mandiri, tetapi ketika dia marah maka ia bisa merubah menjadi Chan. Ashoka tersenyum mendengar jawabannya. Dia berjalan pergi. Ia akan berteriak memanggil namanya tapi dia mengurungkannya. Dia mengatakan Kaurvaki. Jadi ini alasan mengapa kamu membawaku ke sini, Garud. Garud meringkik. Ashoka mengatakan dia mencintaiku dengan cara yang sama saat ini juga. Siamak mengatakan kita semua terjebak. Jika Ashoka datang maka kita akan kehilangan segalanya. Helena membawa air untuk mereka semua. Dia telah menutupi wajahnya dengan selendang sehingga tidak ada yang bisa mengenalinya. Mereka pergi diam-diam dan mengambil gelas dari nampan. Susima hendak memilih gelas ketika ia melempar air di wajah Susima dan menunjuk belati di lehernya. Aku tak berdaya untuk melakukannya. Aku datang untuk memperingatkan kalian sebelum kalian mati. Aku ingin membangunkan kalian semua. Dia mulai batuk. Siamak bertanya apa yang dia lakukan di sini. Mahamatya menutup pintu. Mengapa Anda mengambil risiko datang ke sini? Carumitra mengatakan bagaimana jika seseorang melihat Anda? Dharma sini. Dia tidak akan berpikir panjang untuk itu. Helena menjawab bahwa mereka begitu khawatir untuk melihatnya di sini. Kalian harus melakukan sesuatu jika ketakutan kalian sama saat melihat Dharma pulang. Apakah kalian lupa bagaimana kamu mengatakan segalanya padanya 10 tahun yang lalu seperti Raja Haris Chandra? Bagaimana jika kebenaran ini keluar diketahui Bindusara? Siamak mengatakan mengapa ayah akan percaya padanya. Helena mengingatkan dia bahwa Bindusara mencintainya lebih dari orang lain. Dia mengejek Carumitra. Dharma adalah kelemahan dan kekuatan terbesarnya. Kalian telah melihat bagaimana kemarahannya hilang setelah melihatnya. Ia lupa segala sesuatu yang Ashoka lakukan 10 tahun yang lalu atau hukumannya, semuanya. Dia telah meninggalkan Dharma. Dia menganggap mereka sebagai penjahat sampai kemarin. Tapi menganggap dirinya sebagai Dharma dan Fit setelah ia melihat mereka. Hatinya berubah dalam sekejap. Berapa banyak waktu yang diperlukan untuk mengubah sikap ini? Bayangkan pertemuan setelah 10 tahun. Bagaimana jika Dharma mengatakan kepadanya tentang pembunuhan Chanakya sekarang? Apa yang akan terjadi pada kalian semua? Siamak meminta solusi untuk menghentikan Dharma. Helena tertawa. Fit ada untuk membuatnya tetap tenang. Kendalikan dia. Dia akan secara otomatis ada dalam kendali kalian. Susima memperlihatkan wajah jahat.